Halo teman-teman, kembali lagi di Opini Klik Fakta. Pernah nggak kita membayangkan di sekolah SD di daerah kita ada anak-anak yang baru saja selesai makan siang bergizi gratis dari pemerintah yang katanya bergizi dan juga sehat, tapi beberapa jam kemudian suasana berubah menjadi mencekam. Anak-anak ada yang muntah, kemudian pusing, bahkan ada yang dilarikan ke puskesmas dan ke rumah sakit. Dalam satu kejadian saja, tercatat ada 1.333 siswa di Bandung Barat yang keracunan akibat makan program MBG. Dan ini bukan kasus tunggal, tidak hanya itu saja. Data resmi dari Badan Gizi Nasional atau BGN mencatat sudah ada sekitar 4.700 sekian kasus keracunan MBG hingga September 2025. Sementara sumber yang lain menyatakan bahwa jumlah korban jauh lebih tinggi. Ada sekitar 6.400 sekian anak. Program yang seharusnya membawa gizi justru mendatangkan keresahan publik. Kalau misalnya kita punya adik atau keponakan atau bahkan anak kita sendiri yang sekolah di SD, pasti kita kepikiran. Gimana kalau makanan gratis yang seharusnya menyehatkan itu justru membuat mereka menjadi sakit? Kita semua tentu ingin anak-anak kita tumbuh dengan sehat, bukan justru sebaliknya. Masalahnya bukan sekedar apa yang kemudian dimakan, tapi bagaimana program MBG disiapkan dan dijalankan dengan baik. Mulai dari bahan makanannya, kemudian dapur penyedianya, distribusi ke sekolah, sampai pada pengawasan di lapangan. Semua rantai itu harus bekerja sempurna. Kalau tidak, hasilnya bisa sangat fatal. Di video ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, apa saja problem nyata dari MBG berdasarkan data-data terbaru. Kemudian yang kedua, siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab. Dan yang ketiga, solusi apa yang kemudian bisa dilakukan agar program ini tidak menjadi bumerang. Karena kalau kita tidak belajar dari ribuan kasus keracunan tersebut, program sosial yang ideal bisa kehilangan kepercayaan publik dan malah menjadi tragedi yang berkepanjangan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah masalah kualitas makanan. Di Cianjur, Jawa Barat, ada sekitar 160 siswa dari 2 sekolah yang keracunan setelah makan paket MBG yang berisi nasi, mie goreng, ayam suwir, dan juga tempe mendoan, serta semangka. Anak-anak mengeluh pusing dan juga muntah hingga diare. Kemudian di Papua Barat, Ombudsman menemukan kue yang sudah basi ikut disalurkan dalam program MBG. Fakta ini menunjukkan lemahnya kontrol kualitas makanan sejak dari dapur hingga di tangan siswa. Kemudian yang kedua, masalah distribusi dan juga penyimpanan. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, penyebab keracunan salah satunya adalah karena gas penggorengan yang habis saat proses memasak. Artinya, makanan tidak diolah dengan standar yang baik. Di Batang, Jawa Tengah juga, makanan terlambat dikonsumsi karena ada acara di sekolah. Padahal makanan seharusnya langsung dimakan setelah dikirim. Nah, akibatnya kondisi makanan tidak aman lagi untuk anak-anak. Masalah distribusi ini sering disepelekan, tapi justru disinilah letak bahaya yang paling besar. Kemudian yang ketiga adalah masalah anggaran serta pengawasan. Secara aturan, biaya MBG adalah 10.000 per porsi hanya untuk makanannya ya, bukan operasionalnya. Tapi di beberapa daerah laporan menyebutkan anggaran dipangkas menjadi hanya Rp8.000 per porsi. Ada potongan Rp2.000 yang mungkin terlihat kecil, tapi dalam skala jutaan porsi ini bisa mempengaruhi kualitas dan juga keamanan dari makanan tersebut. Kemudian kita tidak heran ketika aparat penegak hukum atau APH ikut mengawasi program MBG ini. Karena memang potensi kecurangan atau kebocorannya sangatlah besar. Mereka menegaskan pentingnya transparansi agar tidak ada dana yang bocor. Ombudsman Yogyakarta juga pernah menyebut pelaksanaan MBG masih banyak yang carut-marut, mulai dari SOP yang kurang jelas, kemudian distribusi yang masih berantakan, sampai pada pengawasan di lapangan yang masih sangat lemah sekali. Yang keempat adalah masalah sumber daya manusia atau SDM dan kesiapan daerah. BGN sendiri mengakui bahwa banyak SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang baru dibentuk
SDM-nya belum punya pengalaman alias belum memiliki jam terbang. Akhirnya program dijalankan seolah asal-asalan, yang penting jalan saja, tanpa kemudian memiliki standar yang kuat atau kokoh. Semua data itu menunjukkan niat pemerintah untuk memberi makan bergizi kepada anak-anak itu sangat mulia. Tapi niat baik saja sangat tidak cukup. Program sebesar MBG itu butuh persiapan yang sangat matang, bukan asal cepat jalan, karena nyawa dan kesehatan anak menjadi taruhannya. Ada beberapa solusi mungkin yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah soal standarisasi nasional. Semua dapur penyedia MBG harus lolos uji BPOM misalnya, atau Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua, adanya audit anggaran dari APH yang harus memastikan tidak ada pemangkasan anggaran yang mengorbankan kualitas makanan. Yang ketiga adalah sertifikasi SDM. Semua juru masak, penyedia, petugas, pengelolaan makanan harus disertifikasi agar menjamin keamanan makanan. Kemudian yang keempat adalah soal distribusi yang tepat. Makanan harus dimakan sesegera mungkin setelah makanan itu dikirim. Sekolah juga wajib menyesuaikan jadwal agar anak tidak menunda untuk makan. Yang kelima, tentu saja edukasi kepada siswa. Pentingnya cuci tangan, penggunaan sendok atau piring yang baik, kemudian kebersihan sebelum makan harus dijaga. Dan yang terakhir, mungkin yang paling tidak kalah penting adalah pengawasan publik. Seperti orang tua, guru, hingga media atau masyarakat umum harus ikut aktif melaporkan jika ada masalah di lapangan. Teman-teman, program makan bergizi gratis seharusnya bisa menjadi warisan baik bagi bangsa kita, bukan mimpi buruk. Data ribuan anak keracunan harus bisa menjadi alarm yang keras bahwa program sosial tanpa pengawasan ketat bisa berbalik arah. Mari kita dorong agar pemerintah memperbaiki, bukan menutup-nutupi, karena di balik angka ribuan korban itu ada wajah-wajah kecil anak bangsa yang seharusnya tersenyum lebar dan tersenyum sehat, bukan menahan sakit karena makanan yang katanya bergizi gratis itu. Kalau kamu setuju dengan program ini harus diperbaiki, bukan diberhentikan, maka tulis komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.